Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Remaja Mur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi di Kumbung Insan yang berantakan ini. Semoga selalu memberikan informasi dan manfaat buat kita semua, terutama buat para petani jamur pemula. Semoga kalian mendapatkan informasi dan manfaat dari channel ini ya guys. Buat yang rajin nonton, rajin subscribe, rajin like ya, terutama ya guys ya. Semoga kita doakan bersama, semoga usahanya semakin maju, semakin sukses, bisa segera tercapai apa yang diharapkan. Balik lagi ke tema video pada siang hari ini, kita ngobrol-ngobrol santai, ngobrol-ngobrol nggak penting, bahas masalah nggak penting tentang usaha budidaya jamur tiram. Jadi video kali ini Insan mau mengkhususkan buat para pemula, buat yang baru stalking, buat yang bingung mau usaha apa dan tertarik mau usaha budidaya jamur tiram. Jadi di video ini mau Insan berikan beberapa hal-hal yang harus kalian persiapkan sebelum kalian terjun ke usaha budidaya jamur tiram. Buat kalian yang baru kepikiran ingin usaha budidaya jamur tiram, kalian cocok nonton video ini, kalian tunggu videonya, kalian tonton, kalian simak sampai habis videonya, jangan di skip. Karena mudah-mudahan dari video ini bisa menginspirasi kalian tentang persiapan apa yang perlu kalian lakukan sebelum kalian itu terjun ke usaha ini guys. Nah, buat kalian yang benar-benar pemula dan masih baru pertama kali mau coba usaha budidaya jamur tiram ini, Insan sarankan kalian beli aja dulu guys lognya. Kalian cari supplier yang menjual backlog guys. Nah, jadi kalau misalkan kalian sudah mendapatkan supplier yang bagus, langkah kedua selanjutnya kalian adalah konsultasi dulu guys, konsultasi sama si pembuat ataupun penjual bibitnya itu guys. Karena mungkin mereka akan mengarahkan sama seperti yang Insan katakan ya guys ya, tapi lebih abdolnya konsultasikan masalah berapa jumlah backlog yang akan kalian budidayakan. Jadi seberapa besar kumbung kalian itu nanti tergantung dari seberapa banyak backlog yang akan kalian budidayakan. Nah, jadi untuk pemula Insan sarankan budidayalah sesuai dengan kebutuhan pasar kalian. Nanti dengan konsultasi kepada si penjual ataupun si pembuat backlognya itu, dari backlognya itu bisa menghasilkan berapa ons, kemudian kalian bisa mengetahui seberapa banyak jumlah backlog yang perlu kalian siapkan dan seberapa besar kumbung yang perlu kalian buat. Nah, terutama buat para pemula ini, kalau kalian misalkan ingin menghemat biaya, usahakan kumbung itu jangan langsung buat permanen. Bisa aja kalian gunakan gudang atau gunakan kamar kosong atau gunakan emperan rumah. Nah, kalian modifikasi aja sesuai dengan seberapa kapasitas kumbung kalian. Karena dulu awalnya Insan seperti itu ya guys. Jadi di belakang dapur itu Insan tambah lagi atap rembia untuk membudidayakan jamur tiram ini, karena Insan mau meminimalisir modal. Kalau menambah dari dapur itu kan buat dindingnya cuman 3 bagian aja, jadi nggak sampai 4 bagian. Kemudian juga menghemat atap juga. Jadi jangan sampai kalian mengeluarkan biaya terlalu besar untuk masalah kumbung itu tadi guys. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya adalah saat kalian sudah mengetahui supplier, kemudian kalian sudah mengetahui jumlah backlog yang mau kalian budidayakan, kemudian kalian seiring berjalannya waktu untuk membuat kumbung itu tadi, cobalah mencari pemasaran guys. Nah, mencari pemasaran itu sesuai dengan kemampuan ataupun sesuai dengan jumlah bibit kalian dulu ya guys. Nah, kalau misalkan kalian itu mematokkan 500 backlog, biasanya itu perharinya kalau di bibit normal dan di cuaca normal itu 1 sampai 3 kilo guys, 1,5 sampai 3 kilo di usia normal produktifnya 500 backlog. Jadi mungkin pemasaran kalian cari aja yang untuk kapasitas seperti itu. Mungkin kalau segitu ya warung-warung di sekitar rumah kalian juga bisa menampung ya guys. Buat kalian yang untuk partai kecil ini misalkan, jadi seperti itu. Dan barangkali kalian ada yang beruntung suppliernya dekat dan mereka mau menampung dengan harga yang lumayan bagus. Nah, itu kalian udah nggak usah repot-repot cari pengepul ya guys. Kalian bisa langsung jual ataupun bisa langsung antar jamur kalian ke pengepul. Karena beberapa
pengepul besar mungkin atau beberapa petani besar mungkin sudah langsung mampu menampung jamurnya, menampung jamur mitra-mitranya, ataupun minimal ya membantu pemasaran mitra-mitranya lah. Jadi kalian udah nggak perlu repot untuk mencari pasar. Yang penting itu tadi guys, kualitas backlog harus sesuai dengan harga jual ataupun harga penerimaan jamur dari pengepulnya. Jangan sampai harga backlognya mahal, kualitasnya jelek, harga jamurnya murah. Nah kalian bisa rugi ya guys ya. Makanya sekali lagi dicari informasi tentang berapa kapasitas ataupun berapa jamur yang bisa dihasilkan dalam satu backlognya. Kemudian kalian juga harus mengkalkulasikan dengan harga jamur yang berani ditampungnya. Kalau misalkan harga backlognya itu antara 1.800 sampai 2.000, biasanya pengepulnya itu paling rendah dia bisa menampung harganya 9.000 atau 10.000 guys. Kalau di bawahnya itu bisa jadi kalian nggak dapat untung sama sekali. Nah itu pun harus diimbangi dengan kualitas backlog yang ya satu log minimal yaitu keluar 4 on lah ya guys. Jadi 4 on itu kalau per kilonya itu sama dengan 12.000 atau 15.000. Nah jadi itu bisa menutupin harga backlog dan juga bisa menambah kantong kalian. Tapi kalau misalkan harga backlognya di atas 3.000 atau misalkan 2.500 ke atas, harga jual jamurnya itu 9.000 10.000, itu saya rasa masih tipis ya guys ya. Belum lagi kualitas backlog yang diganggu dengan iklim yang berubah-berubah akhir-akhir ini. Bisa jadi saat kalian wayanya waktunya panen raya, iklimnya itu jelek ataupun cuacanya ekstrim. Nah yang harusnya bisa maksimal hasil jamurnya tapi nggak maksimal. Nah itu juga sangat mempengaruhi. Jadi buat teman-teman harus dipertimbangkan hal-hal seperti itu guys. Walaupun ngomongnya muter-muter, Insan harap kalian bisa paham ya guys ya, bisa menyimak dengan bagus. Untuk para pemula yang baru kesasar ke channel ini, sekali lagi Insan akan coba rekap buat teman-teman supaya nggak bingung. Nah yang pertama tadi harus mencari supplier dulu, mencari supplier, kemudian konsultasikan masalah bibit, tanyakan masalah pemasaran, barangkali dia punya pembuangan atau barangkali dia punya bisa menampung barangnya. Kalau bisa menampung itu udah nggak jadi masalah lagi. Kalkulasikan harga jualnya ataupun harga dia menerima jamurnya. Nah jadi kalau misalkan udah didiskusikan itu, usaha bisa mudah-mudahan jalannya lebih enak guys. Sekali lagi jalin hubungan komunikasi itu dengan supplier itu yang baik, rajin bertanya tapi jangan terlalu rewel ya guys ya. Bertanya lah yang memang betul-betul butuh ditanyakan, jangan hal-hal yang tidak penting ditanyakan. Karena Insan juga supplier ya, Insan bercoba untuk sabar meladenin mitra, walaupun kadang ada juga yang aneh-aneh yang ditanyakan. Jadi nggak apa-apa ya guys ya, bertanya itu nggak apa-apa, wajib, walaupun kadang menjawabnya jutek, memang udah hak kalian itu mendapatkan jawaban dari supplier kalian. Jadi kalau misalkan ada yang jutek ya, kalau kalian merasa nggak nyaman, kalian pindah aja cari tempat yang lebih enak lagi untuk bertanya. Kemudian saat sudah ada pemasaran yang jelas, kemudian kalian mendapatkan supplier bibit yang jelas, kumbung kalian udah selesai, ya udah tinggal berjalan guys. Dibutuhkan modal di nomor sekian ya guys ya, di nomor sekian. Bahkan ada supplier yang berani ataupun sanggup memberikan pinjaman modal, pinjaman bibit dibayar saat jamur sudah tumbuh, ataupun dibayar setengah dulu. Nah itu nggak masalah guys, yang penting sama-sama saling pengertian, sama-sama saling percaya untuk mendapatkan kerjasama yang bagus. Nah seperti itu guys. Nah jadi saat udah berjalan seperti itu, selanjutnya adalah pengembangan kalian itu seperti apa. Apa kalian mau terus beli bibit? Apa kalian mau pemasaran kalian bergantung pada satu tempat aja atau hanya bergantung pada supplier kalian aja? Jadi pastikan tahap berikutnya ada pengembangan. Itulah dimana kalian harus mengembangkan pasar kalian. Kalau yang mau meluaskan pasar, kemudian kalau yang mau lebih fokus lagi, coba belajar buat backlog sendiri. Tutorialnya udah lengkap di channel ini buat teman-teman yang mau fokus, bener-bener fokus 100%, mau bisa budidaya jamur tiram secara total. Tutorialnya udah cukup lengkap, asal kalian sabar. Insan memberikan tutorial kebanyakan ngomong, kebanyakan bertele-tele, kebanyakan hal nggak penting. Jadi yang penting kalian sabar aja. Kalau sabar pasti ilmunya dapat. Nah sampai sejauh mana kalian mau mengembangkan, Insan rasa sanggup ya guys, Insan rasa kalian bisa. Jadi sampai di sini dulu videonya. Kita jumpa di video yang berikutnya, ngobrol-ngobrol nggak penting lagi. Kalau ada yang salah, Insan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.